kembali lagi bersama saya Amelia Ratri, presenter Konseling Perikanan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini. Tetap stay tune di Highlight News. Sebagai garda terdepan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta agen perubahan, penyuluh perikanan berperan penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya pendampingan pada pelaku utama dan pelaku usaha di lapangan. Dalam rangka meningkatkan performa dan kompetensi penyuluh perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menggelar workshop nasional dan pameran produk olahan kelompok binaan penyuluh perikanan bertajuk SDM Cerdas untuk Kemajuan Sektor Kelautan dan Perikanan pada 23 hingga 25 Mei 2022. Kegiatan yang digelar selama 3 hari ini berlokasi di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payo dan Penyuluhan Perikanan Maros dengan dihadiri sebanyak 337 penyuluh perikanan Satminkal Maros dari 3 provinsi. Kepala BRSDMKP Inyoman Radiarta mengatakan workshop ini terlaksana untuk meningkatkan kompetensi bagi para penyuluh serta mendukung terwujudnya program prioritas KKP. Kegiatan ini dirancang berdasarkan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh di tengah tuntutan teknologi perikanan yang semakin berkembang, khususnya di era 4.0. Nyoman optimis dengan dukungan penyuluh perikanan, program prioritas di wilayah Satminkal Maros dapat tercapai tidak hanya output tetapi juga outcome penyuluhan. Pada kegiatan ini, Kepala Puslatlu KP Lili Aprilia Pregiawati mengatakan bahwa penyuluh perikanan dalam melakukan pendampingan kepada pembudidaya ikan, nelayan, pengolah atau pemasar ikan, serta petambak garam di lapangan diharapkan harus memiliki 3 karakteristik utama, yakni enlargement, enrichment dengan informasi iptek, akses permodalan, akses pemasaran, dan akses sumber daya lain, serta empowerment atau pemberdayaan pada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan perikanan. Kegiatan ini diakhiri dengan meninjau pameran 136 produk olahan kelompok binaan penyuluh perikanan Satminkal Maros dan dilanjutkan penanaman bibit mangrove secara simbolis oleh 30 penyuluh perikanan dengan disaksikan oleh Kepala BRSDMKP di instalasi Tambak Marana yang dilanjutkan penanaman 1000 bibit pohon mangrove oleh penyuluh perikanan pada 25 Mei 2022. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Pusat Riset Perikanan Yayan Hikmayani, PLT Kepala Pusat Riset Kelautan dan Perikanan Rudi Alik Wahyudin, Direktur Politeknik KP Bone, Ani Leilani, narasumber dari Bank Indonesia, Poltek AUP, Poltek Bone, Alfamidi, praktisi UMKM serta Ketua Dharma Wanita Persatuan BRSDMKP Nimade Airanti Kusumawijaya. Dalam mewujudkan program terobosan KKP, dibutuhkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang tangguh, berdaya saing, berkualitas, kompeten, serta inovatif. Untuk itu, KKP terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, salah satunya melalui Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Pada 13 Mei 2022, Kepala BRSDMKP Inyoman Radiarta resmi melantik 157 taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang berasal dari 3 provinsi meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sebelumnya, 157 taruna tersebut telah mengikuti dan menyelesaikan tahapan pembinaan ketarunaan mulai dari masa dasar pembentukan karakter atau Madatukar yang bekerja sama dengan Komando Pelaksana Korps Marinir atau Kolatmar, serta masa pengenalan akademik dan kehidupan kampus atau MPAK dan dilanjutkan dengan masa basis. Adapun arah pendidikan vokasi pada satuan pendidikan di lingkungan KKP adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang diselenggarakan dengan bersendikan 4 pilar utama, yakni learning to know, to do, to live together, dan to be. 4 pilar tersebut ditujukan untuk membangun karakter yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa, memiliki kompetensi dan mampu berdaya saing tinggi baik secara nasional maupun internasional yang harus ditunjang dengan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Dalam serangkaian kegiatan pelantikan tersebut juga turut dilaksanakan kegiatan launching buku kewirausahaan taruna, yakni proyek kewirausahaan bidang kelautan dan perikanan yang berisi kumpulan produk kewirausahaan taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo tahun 2021 dan 2022. Kegiatan tersebut disertai dengan penyerahan pencatatan cipta produk kewirausahaan taruna oleh Kemenkumham Kanwil Surabaya sebagai bentuk perlindungan hak cipta atas ide dan kreasi yang telah diciptakan
oleh Taruna dan Taruni Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menggelar produk olahan kelompok binaan penyuluh perikanan bertajuk SDM Cerdas untuk Kemajuan Sektor Kelautan dan Perikanan pada 23 hingga 25 Mei 2022 di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros. Kegiatan pameran ini diikuti oleh 3 provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat dengan menampilkan 136 produk olahan perikanan hasil tangan terampil kelompok pengolah dan pemasar binaan penyuluh perikanan. Produk yang ditampilkan pun beragam, mulai dari snack, keripik, amplang berbahan dasar ikan, udang, kepiting dan rumput laut, lauk pauk seperti abon, bandeng presto, ikan kambu, pempek, ebi furai, serta frozen food seperti otak-otak, bakso, nugget, dan dimsum. Kegiatan ini disambut baik oleh Kepala BRSDM KPI Nyoman Radiarta. Pihaknya menyampaikan bahwa produk olahan hasil dari binaan penyuluh perikanan yang dipamerkan pada kegiatan pameran ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi sehingga layak untuk dipasarkan. Produk-produk yang disajikan sudah sangat mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi ya, yang tinggal dipasarkan. Memang ada beberapa produk yang saya lihat perlu ada sentuhan-sentuhan yang perlu dilakukan oleh penyuluh, dalam artian bisa jadi perlu bantuan dari pusat, dari Jakarta ataupun dari balai gitu ya. Sehingga nanti produk-produk itu sendiri bisa baik dari sisi kemasan ataupun dari sisi nomor registrasinya itu sendiri itu bisa terregistrasi baik secara keamanan pangan. Sehingga nanti pemasarannya juga bisa diterima secara baik oleh masyarakat luas. Ia juga mengatakan adanya produk olahan yang ditampilkan tersebut memiliki cita rasa yang komersial. Ia turut mencicipi beragam produk perikanan. Menariknya, Nyoman Radiarta terkesan dengan produk olahan abon ikan tuna dan abon ikan bandeng karena tekstur dan rasanya pun mirip dengan abon daging yang dijual di pasaran. Yang saya sangat surprise yaitu saya mencicipi satu abon daripada tenggiri dan abon tuna ya. Saya rasakan kok rasa ikannya sudah tidak ada sama sekali ya, sudah hilang. Jadi malah merasakan seperti rasa abon daging malah ya. Itu menunjukkan bagaimana teman-teman penyuluh pendampingan dengan para praktisi, dengan para pelaksana di lapangan untuk membuat produk-produk itu saya kira sudah sangat baik sekali. Dan tentunya ini menjadi peran utama kami di pusat, di Jakarta ataupun melalui balai itu sendiri memberikan lebih bimbingan. Karena kalau saya lihat tadi saya juga memperhatikan dari rasa sudah tidak kalah, jualannya sudah pasti menang gitu ya. Dirinya yakin produk olahan yang ditampilkan tidak hanya mendukung program prioritas KKP yakni pengembangan kampung perikanan budidaya, tetapi juga program Kampung Pintar yang memiliki dampak positif dari hulu ke hilir. Dalam kesempatan ini, Ketua Dharma Wanita Persatuan BRSDM KP Nimade Airanti Kusumawijaya turut serta meninjau pameran tersebut. Dirinya menyampaikan bahwa produk hasil olahan ini sangat inovatif meski memiliki kendala bahan baku. Dirinya berpesan penyuluh perikanan dapat mendampingi agar bagaimana memasarkan produk bisa dikenal secara luas dan diterima baik oleh masyarakat. Ini terus terang saya benar-benar sangat salut ya dengan penyuluh-penyuluh di sini. Mereka itu benar-benar banyak sekali produk-produknya yang inovasi. Saya lihat dari ujung sana ada otak-otak dan mereka yang saya lihat itu bukan udah ada PRT-nya, sudah ada MUI-nya, komposisinya juga udah lengkap. Nah, ada salah satu ibu bilang katanya mereka sudah jualan online, tapi kendalanya ada juga kendala bahan baku katanya. Malah kendalanya di bahan baku. Nah, ada beberapa yang emang masih harus diimprove lagi. Tapi secara keseluruhan saya lihat ini sangat bagus ya. Dan ibu-ibunya semua pada semangat. Nah, itu yang ini penyuluh-penyuluhnya ini kayaknya udah bekerja dengan sangat kuat ini sekali ya. Untuk istilah menyuluh banyak, ada yang langsung ya. Ada yang langsung, ada yang masih penyuluh di sini. Saya senang sekali, terima kasih sekali ini dapat kesempatan untuk melihat ini. Harapannya produk olahan ini dapat menjadi percontohan untuk salminka lain di seluruh Indonesia yang berdampak bagi peningkatan ekonomi pelaku usaha. Nah itu dia Minamania Highlight News yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya ya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.